Pemirsa PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2013. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan, Ando. Ya, baik Elisa dan pemirsa, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk telah menjadi salah satu primadona di Bursa Efek Indonesia. Kita simak datanya. Ya, PT Sri Rejeki Isman Tbk ini dengan kode saham SRIL melakukan pencatatan perdana pada 17 Juni 2013 di papan utama dengan bidang usaha utama bergerak dalam industri tekstil dan produk tekstil terpadu, sektor miscellaneous industry, di subsektor itu textile and garment. Lalu selanjutnya kita akan saksikan bersama ada siapa saja pemegang saham dari SRIL untuk masyarakat. Ini sebesar 8,16 miliar atau 40%. Lalu dipegang oleh PT Huddleston Indonesia itu sebesar 59% atau 12,07 miliar dan 1% lainnya itu dipegang oleh direksi dan komisaris. Dan pemirsa, kita akan saksikan bersama seperti apa pergerakan saham harga saham SRIL. Ya, ini di kuartal pertama ini ketika pandemi masuk itu turun cukup dalam dari Januari 258 pada Maret menjadi 121, lalu masuk pada kuartal 2 di 142 dan di kuartal 3 kita saksikan juga pada perdagangan kemarin ini berada di 197. Ya, Elisa dan pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ando, dan saya lanjutkan perbincangan saya bersama Equity Research Analyst Pandit Sekuritas Islah Bimo Prakorso. Mas Bimo, tadi kalau kita sudah melihat pergerakan harga saham dari SRIL sendiri atau Sritex ini memang terjadi penurunan, tapi kita juga lihat bagaimana dia mencoba untuk rebound sahamnya dan di akhir ini ada di 197 per lembar saham. Anda melihat pergerakan harga saham Sritex seperti apa? Oke, kalau kita ngelihat harga saham Sritex ini untuk kedepannya volatilitasnya kita bilang masih ada ya. Volatilitasnya masih ada, ini dipengaruhi oleh yaitu dari gimana behavior masyarakat dalam melakukan ya seperti yang dulu itu jual belinya itu seperti apa, dan kita lihat sebenarnya kalau kita lihat tren dari pandemi sendiri di Indonesia ya, ini kan sekarang Sri memang fokusnya lagi ke domestik nih. Jadi kalau kita lihat dari tren yang di domestik sendiri, kita lihat sebetulnya dari risiko dari pandemi ini sedikit meningkat ya. Karena peningkatan risiko ini jadi ada probabilitas untuk mengubah lagi tren dalam konsumsi di masyarakat. Jadi sebenarnya kita masih melihat adanya potensi volatilitas yang mungkin lebih a bit shocky ya gitu. Kita bisa bilang a bit shocky di second semester 2020 ini. Hanya mungkin kalau untuk Sril di second semester di sini kita bisa ngelihat salah satunya dari ekspor. Jadi kalau buat ekspor itu kan kemarin di quarter 2 itu kan emang parah banget dari PSBB, lockdown di sejumlah negara. Ini kalau kita lihat dari Consumer Confidence Index di sejumlah negara, sebetulnya kalau kita lihat udah mulai ada recovery ya, sudah mulai ada recovery. Ini ditunjukkan dari beberapa negara seperti China, terus beberapa negara Asia dan Eropa. Ini kayak udah menunjukkan di Jerman udah sampai di level 50. Tapi untuk optimismenya sampai kita bilang apakah kita bisa kembali ke masa seperti pre-pandemi di 2020 second semester ini, kita bisa bilang sebenarnya unlikely both dari pasar ekspor dari pasar domestik. So makanya buat saham Sril sebenarnya kita ngelihat sebetulnya volatilitasnya masih ada. Makanya yang perlu kita garis bawahi adalah yang penting kita investment horizon-nya bisa sampai lebih long term lagi 2021, sebetulnya itu masih hal yang positif. Tapi kalau memang investment horizon kita ya cukup dalam jangka pendek, sebenarnya ini masih ada risiko sih untuk akhir 2020. Oke. Ini kita juga tahu Sritex suka membagikan saham ke karyawan. Apakah ini juga menjadi sebuah katalis positif nggak sih, Mas Bimo? Oke, jadi untuk membagikan saham ke karyawan, ini juga kita bisa bilang adalah hal yang positif. Karena apa? Karena kalau so far kita juga discuss dengan manajemen di sini, kita ngelihat dari belum ada cut dari mereka punya employee, ini masih juga dipertahankan. Otomatis kita bisa ngelihat dari sisi tata kelola perusahaan,
dengan adanya treatment yang seperti ini ke karyawan, ini bisa dikategorikan bahwa sebetulnya dari governance-nya ini memang adequate dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi tekanan. Jadi sebetulnya untuk kedepannya di sini kita bisa meningkatkan confidence kita sebagai investor atau potential investor dalam melihat Sritex dari sisi governance-nya. Oke, berapa proyeksi pendapatan laba bersih di tahun ini menurut Anda? Oke, untuk laba bersih di tahun ini kita nggak bisa expect banyak ya. Di sini kita ngelihat adanya potensi bisa sampai di tingkat 95 juta USD ya, atau at least ada di 98 juta USD, nggak terlalu agresif sih sebetulnya. Jadi ini didasari oleh satu, yaitu dari sini second semester ini ada sedikit recovery walaupun tidak bisa kembali seperti ke titik semula. Kedua di sini adalah dari dorongan mereka punya APD, ini yang dari bisnis mereka di masa pandemi ini. Walaupun dari sisi margin ini APD-nya nggak bisa expect banyak dari sisi margin, hanya at least ini adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan daripada kita ngelihat sinking with the pandemic. Oke, apa sih sebenarnya strategi manajemen yang harus dilakukan paling tidak untuk agar Sritex ini makin cemerlang lah atau cuan di saat pandemi seperti ini? Oke, jadi the best strategy di saat pandemi itu berarti kita bicara tentang hal yang tekanan lagi ya, tekanan dari sisi ekonomi, otomatis volatility, dan ketidakpastian yang pastinya. Karena apa? Karena sebetulnya titik silver lining yang bisa kita ambil dari pandemi ini dari perkembangan vaksin. Dan dari perkembangan vaksin ini juga ini adalah hal yang cukup sulit untuk di-forecast. Makanya dengan dealing with uncertainty, ini sebetulnya cash is the king. Jadi kalau Sritex bisa mengkonserv mereka nilai punya cash, mereka bisa mengkonserv mereka punya efisiensi, di sini adalah hal yang positif untuk manajemen. Yang penting adalah bagaimana caranya untuk mengkonserv cash se-efisien mungkin untuk menghadapi sesuatu yang uncertainty yang kalau misalnya ada hal yang lebih buruk itu terjadi di second semester. Jadi intinya adalah stay conserve with the cash. Oke, terakhir singkat saja Mas Bimo, berapa kira-kira target harga saham Sritex sampai akhir tahun ini? Oke. Untuk akhir tahun ini sebetulnya valuasi dari financial modeling yang kita buat adalah kita roll over ke 2021. Jadi kalau kita roll over ke 2021 itu kita bisa lihat harganya di 225 ya. Itu adalah hal yang cukup reasonable ketika kita melihat asumsi satu di second semester ini recovery yang nggak begitu tinggi, at least kita nggak separah yang di kuarter 2. Hanya kita juga bisa adanya ekspektasi sedikit pemulihan yang lebih lanjut lagi di 2021. Karena kalau kita ngelihat dari 2020 sebetulnya valuasinya sebenarnya ada potensi lebih tekanan lagi. Makanya kita di sini lebih prefer modeling kita sampai ke rollover 2021. Oke, baik. Terima kasih Mas Bimo telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pemirsa, Islah Bimo Prakoso, Equity Research Analyst Pandem Sekuritas.